Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Chandra Adi Puspita, dengan NIM 185221191, Tia Nur Halimah dengan NIM 185221207, Anggitri Saputro dengan NIM 185221226. Di sini kami akan menyampaikan ruang lingkup audit syariah. Pengertian audit syariah. Audit syariah dapat diartikan sebagai laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian, pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Menurut Syafi'i 2004, auditing dalam Islam adalah proses menghitung, memeriksa, dan memonitor atau proses sistematis. Selanjutnya, tindakan seseorang atau pekerjaan duniawi atau amal ibadah. Terus lengkap dan sesuai syariah untuk mendapat reward dari Allah. Maksudnya reward di sini yaitu pahala yang baik dari Allah atau ganjaran yang baik. Selanjutnya, dasar hukum audit syariah. Dasar hukum audit syariah itu terdapat landasannya dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu ini. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana ketika terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Yang kedua, untuk menilai tingkat penyelesaian. Yang ketiga, untuk memperbaiki atau mengkoreksi suatu kesalahan. Selanjutnya, memberikan reward atau ganjaran baik atas keberhasilan suatu pekerjaan. Yang terakhir, memberikan punishment atau ganjaran buruk untuk kegagalan pekerjaan. Selanjutnya, filosofi audit syariah yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu filosofi audit syariah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah hanya pemilik segala sesuatu, percayaan pada hari setelah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hal ini didasarkan pada moral seperti takut Allah, kejujuran, kepercayaan, janji, kerjasama, dan pengampunan. Dalam konteks ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil kebijakan. Surat An-Nahl ayat 90. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip audit dalam Islam yang dilakukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini yang sempurna, permanen, dan komprehensif. Yang keempat yaitu audit dalam Islam tidak menjalin pada aspek perilaku manusia yang bekerja di perusahaan dan memotivasi dan insentif dia ke jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam. Yang kelima yaitu kerangka audit dalam Islam lebih luas. Itu berarti aspek spiritual dan material itu berlaku untuk seluruh hidup. Selanjutnya yaitu macam-macam audit syariah, yaitu ada dua, audit internal dan audit eksternal. Audit internal yaitu pemeriksaan yang dilakukan auditor internal lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Internal auditor tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan karena auditor internal merupakan orang dalam perusahaan yang tidak independen. Laporan internal auditor mencakup pemeriksaan mengenai kecurangan dan penyimpangan, kelemahan, pengendalian internal, dan rekomendasi perbaikan.
Audit internal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Komite Audit dan Tata Lembaga Keuangan Islam. Komite ini bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut: sistem pengendalian internal dan penggunaan rekening investasi terbatas, kepatuhan syariah, rekening sementara dan tahunan, dan praktek akuntansi dan audit. Yaitu Dewan Pengawasan Syariah bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa, merumuskan kebijakan sesuai dengan syariat, dan memberikan dukungan syariat dengan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah Islam. Yang ketiga, auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan Islam mematuhi syariat dan semua transaksi dan kontrak yang dilaksanakan dalam kerangka syariat. Beberapa lembaga keuangan Islam juga memiliki petugas syariat. Mereka sebagai unit bekerja sama dengan auditor internal atau mereka adalah bagian dari auditor internal. Yang kedua, macam-macam audit, yaitu audit eksternal. Audit eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka apakah transaksi dan kontrak yang dalam syariat, kebijakan, peraturan, dan pedoman, di mana auditor internal dan eksternal juga bertanggung jawab untuk menguji kepatuhan syariat lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu manfaat audit syariah. Manfaat audit syariah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu audit diperlakukan untuk meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan terhadap laporan keuangan, apakah telah disusun sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Yang kedua, untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman lembaga keuangan syariah mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariat. Yang ketiga, agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dari semua aspek yang bersifat material benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOFI, serta standar dan praktik akuntansi nasional yang berlaku pada negara itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka audit syariah. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi: A. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. B. Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan. C. Pemeriksaan distribusi profit. D. Pengakuan pendapatan cash basis secara real. E. Pengakuan beban secara akrual basis. F. Dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. G. Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. H. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya, prosedur audit secara umum antara lain prosedur analitis atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Yang selanjutnya, menginspeksi atau pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas mendapat informasi. Selanjutnya, menghitung dan menelusuri dokumen, mencocokkan ke dokumen. Standar Auditing AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Untuk audit lembaga keuangan syariah sendiri mencakup 5 standar, yaitu tujuan dan prinsip, laporan audit, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah, tinjauan syariah. Pertama, tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan audit menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan prinsip Islami, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek
di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah perbedaan audit syariah. Di sini saya akan menjelaskan audit syariah dulu, lalu baru konvensional. Audit syariah objeknya lembaga keuangan syariah maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Mengharuskan adanya peran Dewan Pengawas Syariah. Audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau Sertifikat Akuntansi Syariah, standar audit AA OIFI. Yang selanjutnya, opini berisi tentang syariah komplikas atau tidaknya lembaga keuangan syariah. Audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS. Saya akan menyampaikan yang konvensional. Objeknya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah. Tanpa ketentuan bersertifikasi SAS atau Sertifikat Akuntansi Syariah. Standar audit IAI Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang selanjutnya, opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.